Selamat siang, perkenalkan, nama saya Imade Tresnandamas dari Universitas Udayana, kelas F Prodi Informatika dengan NIM 22085610089. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem operasi dan struktur sistem komputer dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS. Operating System atau sistem operasi adalah program utama yang mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun peran dari operating system adalah sebagai perantara antara pengguna dan hardware komputer yang memungkinkan eksekusi program dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Adapun contoh-contoh operating system yang populer yaitu Windows yang biasanya terdapat pada mayoritas laptop, macOS yang hanya terdapat pada laptop dan Mac buatan Apple, Android yang terdapat pada mayoritas handphone zaman sekarang, dan iOS yang hanya terdapat pada handphone dan tablet buatan Apple. Adapun fungsi dari sistem operasi. Secara general, sistem operasi berperan menjadi sebuah platform di mana software-software lain pada komputer dapat berjalan. Fungsi dari sistem operasi dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah manajemen memori. Sistem operasi mengelola sumber daya memori komputer, memastikan bahwa program dan data memiliki memori yang cukup untuk beroperasi dengan benar. Yang kedua, ada manajemen prosesor, yaitu sistem operasi mengelola sumber daya prosesor komputer, memastikan bahwa beberapa program dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang ketiga, ada manajemen perangkat, yaitu sistem operasi mengelola perangkat input-output komputer seperti keyboard, mouse, printer, monitor, dan lain-lainnya. Lalu, ada manajemen file, yaitu sistem operasi menyediakan cara bagi pengguna untuk membuat, mengakses, dan mengorganisir file pada perangkat penyimpanan komputer. Lalu, ada user interface, yaitu sistem operasi menyediakan GUI atau Graphical User Interface atau CLI, Computer Line Interface, untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Dan yang terakhir, ada security dan access control, yaitu sistem operasi menyediakan fitur keamanan seperti autentikasi pengguna, izin file, dan enkripsi untuk melindungi sistem dan data pengguna. Jenis-jenis sistem operasi dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah batch processing. Sesuai namanya, sistem operasi ini mengatur pekerjaan yang dikirimkan ke komputer secara berkelompok. Dalam sistem operasi ini, pekerjaan dilakukan secara berurutan. Contohnya adalah OS 360 IBM. Yang kedua ada time sharing. Sistem operasi ini mengizinkan berbagai user untuk berinteraksi dengan sistem komputer di saat yang bersamaan. Contohnya adalah Unix, Linux, dan Windows 2000 Server. Yang ketiga ada real time. Sistem operasi ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan respons sesegera mungkin atau real time. Biasanya, sistem operasi ini digunakan untuk sistem kontrol pesawat. Lalu yang keempat ada embedded. Jenis sistem operasi ini biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat yang kecil seperti handphone, tablet, dan perangkat IoT. Contohnya adalah Android dan iOS. Yang kelima, ada sistem operasi single user multitasking. Sistem operasi ini dapat mengizinkan beberapa aplikasi untuk berjalan secara bersamaan, tetapi hanya dapat digunakan oleh satu user saja. Contohnya adalah Windows, macOS, dan Linux. Yang keenam, ada distributed. Sistem operasi ini dibuat untuk mengelola sekelompok komputer yang terhubung dan mengkoordinir aktivitas mereka. Contohnya adalah Microsoft Windows Server. Secara general, struktur dari sistem komputer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu user. User ini mengacu kepada kita
atau juga pada kasus lainnya dapat mengacu pada komputer lain yang terhubung dalam suatu network. Lalu ada hardware, yang merupakan bagian fisikal dalam sebuah sistem komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Lalu application software, yaitu jenis software yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti pemrosesan tulisan. Dan operating system, yaitu program utama yang mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak. Pada sistem komputer, OS bertindak sebagai antarmuka antara hardware dan software, yang menyediakan lapisan abstraksi yang memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan hardware tanpa perlu mengetahui secara detail cara kerjanya. Operating system bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya hardware dan memastikan bahwa mereka dialokasikan ke aplikasi yang sesuai berdasarkan kebutuhan mereka. Selain itu, operating system juga menyediakan lapisan antara hardware dan aplikasi. Hal ini melindungi aplikasi dari kerumitan arsitektur hardware yang mendasarinya. Hal ini memungkinkan software developer untuk menulis aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform hardware tanpa perlu mengetahui secara detail setiap konfigurasi perangkat keras tertentu. Nah, secara kesimpulannya, operating system, hardware, dan software aplikasi bekerja bersama untuk menyediakan sistem komputasi yang lengkap. Dengan OS bertindak sebagai perantara antara komponen hardware dan software, OS mengelola sumber daya hardware dan menyediakan lingkungan yang konsisten dan aman untuk menjalankan software aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang, terima kasih.